الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, pantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah tidak hentinya memberikan nikmat kepada kita. Sampai-sampai dalam kitab suci Al-Quran, khususnya surah Al-Rahman, 31 kali Allah bertanya tentang nikmat kepada kita. Bagi ayat Allah Rabbikuma tukadziban. Bagi Allah Rabbikuma tukadziban. Bagi Allah Rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengulang pertanyaan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu lupakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu lupakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu lupakan? Alhamdulillah saya apa ini dibuat bagi kita hari ini dan ini surah kabar dan bukan ini maksudnya akan elektronik lainnya. Tapi buat kita hari ini sebagai saya menambah untuk kita semua dengarkan bahagia umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bahagia memiliki 4 hal kata Rasulullah. Yang pertama, kalau kita yang bahagia, saya selalu lakukan ini agar umat Islam betul-betul memiliki rezeki, amalkan rezeki. Yang pertama, kalau kita yang bahagia, memiliki rumah yang besar, memiliki sawah yang luas, empang yang luas, ladang yang luas, kebun yang luas, tanah yang luas, rumah bukan hanya yang besar, sekaligus yang megah, bukan hanya yang megah, sekaligus yang cantik. Silakan, itu rezeki Rasulullah. Kalau kita ingin bahagia dalam rumah itu. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan umat Islam tidak boleh punya rumah yang besar, saya yang bertaruhan dengan cara menyebut kiai. Apalagi kalau orang di luar Islam rumahnya kayak pencakar langit, enggak kayak hutan, kalau kita umat Islam kayak buku saya, tidak benar. Biarkan kita melihat hotel-hotel beriman kita masuk ke haram. Di Masjid Madinah Nabawi bagi orang yang setiap minggu Jumat, setiap minggu umrah sana, ada masjid dekat rumahnya tidak pernah diperhatikan. Kota Jeddah itu berjeda kota metropolitan internasional yang sebenarnya sampai 11 lantai ke bawah tanah. Yang kita sesalkan kalau bangunan rumahnya itu sudah 100.000 semen bahasa Arab lagi, walaupun 5 semen yang pernah dikirim ke masjid, akhirnya kita sesalkan. Silakan kaum muslimin. Ini rumah yang besar. Cuman kadang-kadang kita melihat saudara kita soal rumah, soal anak, warisan, soal sahabat dan berlupa segala saudara kita di situ jalan. Sebagian masuk ke rumah sakit, sebagian masuk ke penjara, sebagian masuk ke kuburan, sebagian putus persaudaraan. Karena harta warisan dan lain sebagainya harta. Padahal yang pertama ini merupakan salah satu kunci kebahagiaan, sangat untuk mencapai. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berprogramasi kadang-kadang berlebih 450
kepala daerah di Indonesia itu bermasalah soal itu kan. Kalau tidak hati-hati soal itu. Saudara-saudara kita korupsi, karena ini, karena tanah, karena itu. Jangan menghalalkan segala macam cara mencari. Itu cara pemilu yang tidak pantas lagi berada pada sama-sama modern sekarang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat. Apalagi hadisnya Rasulullah. Salah ummati bil ilmi wal ma'rifah. Umat Islam bisa jaya, umat Islam bisa menguasai dunia ini kalau umat Islam itu menguasai dua hal. Sayang kita menguasai dua hal itu. Yang pertama, bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Bagaimana pendidikan kita di Republik tercinta ini? Ribut soal ujian nasional, ribut bila ilmu wal ma'rifah. Silakan umat Islam memiliki pengetahuan ilmu. Apa tujuan ilmu banyak? Di antara memperhalus. Salah satu di antara tujuan ilmu memperhalus. Panjang penjelasannya, memperhalus. Orang bukan mereka itu halus. Buat temani, buat kursi. Orang yang tidak punya ilmu pertekanan, apa adanya. Kalau anak-anak kita punya ilmu akhlak, harus akhlaknya. Sekarang akhlaknya ilmunya. Makanya kasar bagian besar akhlaknya. Apalagi kalau ini mau mempercepat. Ini kita dapat belajar masuk itu 6 bulan, 4 bulan. Kemajuan ilmu pengetahuan 15 bulan. Kemajuan sains dan teknologi 14 jam. Ada yang 2045 nanti. Kita merasa dengan BTS ada 1 jam 30 menit. Mempercepat seharusnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu apa, ilmu ini, ilmu apa, mempercepat kesejahteraan manusia. Apa yang terjadi? Karena ilmu kurang berkah sebenarnya. Bilangnya warna. Warna yang itu warna. Warna perekonomian. Sekarang nanti Islam yang menguasai perekonomian. Sekarang yang menjadi penonton di lapangan sendiri. Ini Indonesia lapangan tidak saya akan menjadi perekonomian. Kalau bagus seperti dia, saya bisa beli rumah, bisa beli tanah, sekali. Kau muslimin jamaah. Apa yang dimaksud? Apa contoh perjalanan dalam kehidupan kita? Rasulullah itu presiden sebelum itu, hanya presiden kepala negara, dan pernah demo. Sekarang mau jadi calon kepala daerah untuk kami berkualitas, sekali demo karena akhlaknya tidak demo. Kesehatannya Rasulullah, sampai dunia kedokteran belajar. Sampai keluar punya Rasulullah, itu Nawawi, kedokteran lagi saja, sampai ini. Perekonomiannya Rasulullah, sampai hari ini. Mencoba, di ekonomi pelajari, tidak ada riset, tidak ada lagi. Tidak ada pengurangan di sektor, nah di untung besar yang kaya yang miskin semuanya kuat. Sekarang tidak kuat, apalagi kita menanggung mungkin cerai di mana belum. Jadi Rasul belum besar. Apa khususnya dalam kota ini rumah yang besar. Berapa luas rumahnya Rasulullah? Sampai hari ini Madinah. Di mana rumahnya Rasulullah selalu sederhana. Umur makannya Rasulullah itu rumahnya Rasulullah mengajar rumah ini. Kaum muslimin jamaah, kami bangsa terkaya di dunia. Belum pernah ada orang yang membagi-bagikan emas kepada rakyat menang, sering membagi-bagikan emas kepada rakyat. Dari mana kalian dari wajar? Kita lihat dari sederhananya, ada makanan berbeda, jalankan mau dimakan, mau dimakan, tidak. Kadang-kadang menjauh apa nangis Rasul, bisa kunci kekayaan ada di tanganmu ya Rasul. Filosofi, ringkas dalam filosofi banyak. Umat saya kan akan menjadi yang kedua. Dan bila umat diuji oleh dunia, mereka tidak pada harapan. Dan bila mereka kesederhanaan mereka tidak berusaha. Rasul berapa orang Eropa yang dulu apa? Permainan yang sangat sederhana.
Satu rumah yang sangat sederhana, kedua kata-katanya terkenal di seluruh dunia. Baik ini, jangan nanti rumahku pelaksana surga bagi. Ini saja yang kita mau pulang, diamalkan oleh keluarga kita. Selesai, sukses online. Rumahku pelaksana surga bagi. Kalau istri kita mampu mengatakan rumahku surga bahagia istri, tidak mengenal apa. Kalau anak akan rumahku surga, maka anak-anak tidak penyakit kerokan bodi. Tidak bertanya dengan baik ini akan fasilitas modern tersedia sekarang. Tapi kadang-kadang keluar kata-katanya rumahku pelaksana neraka bagi. Apa yang dimaksud rumah yang besar dalam surga ini oleh Rasulullah untuk bahagia? Ternyata yang dimaksud rumah yang besar yang bukan ini. Ayat rumahku hati yang kuat, hati yang lapang, hati yang tenang. Kalau hati yang kuat, hati tenang, hati bersih, bahagia sudah. Oleh karena itu dalam Rasulullah yang katakan Allah inna di dalam tubuh manusia ada serupa Nabi. Kalau Nabi itu baik, kalau jelek, ada boleh masa jelek. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam tubuh manusia adalah hati manusia. Kalau baik hatinya, insya Allah, tak boleh. Facebook semuanya baik, semuanya kalau baik hati. Caranya ngomong baik, caranya berpikir baik, caranya bertindak hatinya. Tapi kalau jelek, tahu bisa juga. Oleh karena itu kita bahagia. Hal itu diberikan. Teknologinya, ala bizikrillah banyak amalnya anda berzikir kepada Allah. Bahkan kamu kenal kesenangan hati adalah kebahagiaan. Apa yang kita berzikir? Zikir yang biasa semua bersama. Termasuk baca Al-Quran, termasuk salat, termasuk salat dan zikir. Yang kedua, tidak kita rindu. Kalau kita ingin bahagia, kendaraan yang lancar. Buat apa kita selalu naik pesawat kalau yang jalan kaki saja tidak hormat kepada kita? Karena tidak ada hormatan. Buat apa kita selalu naik mobil? Kalau kepala duduk ke bawah, tidak ada hormat. Biarlah kita selalu jalan kaki atau yang selalu naik pesawat. Hormat kepada kita, jangan tidak hormat. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini kita hormat. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang berpolitik kaya tapi tidak punya hormat. Yang terbaik kalau kita selalu naik pesawat. Tapi apa yang ada di langit? Hormat, cinta dan sayang kepada. Yang dimaksud adalah yang akan kunci kebahagiaan yang kedua untuk Rasulullah adalah teman yang baik-baik akhlak. Sahabat yang berteman dengan orang munafik itu bahagia. Berteman dengan orang yang ketiga bahagia untuk Rasulullah. Ini bilang yang terang, jangan menolak. Kamu bukan hanya menerangi dunia ini, tapi kamu yang menerangi perjalanan kita menuju akhir. Apa itu? Banyak membantu orang lain. Jangan pernah menyerah berbuat baik kepada orang lain. Kadang-kadang yang malu dibalas dengan yang berubah. Ya, tapi Allah tidak tidur. Sering satu macam dan Allah membalas kebaikan kita dengan teknologi Allah. InsyaAllah Allah ikhlas. Terakhir, kalau kita ingin bahagia, apapun kesibukan kita. Apapun kesibukan kita, jangankan keluar negeri, perangai kami. Silakan, tapi pinjam sedikit pertanyaannya dari berlari. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, pada keluarganya, maka untuk melimpahkan apa yang kamu sembah dalam kita, kalau saya orang tua tidak ada lagi di dunia, baik amal berbeda. Yakinkan kalau keluarga kita menjawab yang saya sembah adalah Allah yang menciptakan kita. Yang keempat ini yang dimaksud adalah istri yang salehah, anak-anak yang baik dan saleh. Insya Allah kalau kita memiliki keempat ini, maka kita mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bahagia dunia sementara, terutama bahagia di akhirat. Semoga juga semua anak keluarga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah sehingga insya Allah kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fiikum wa lakum.
الرحيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل من جميع تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمر فلا فيه بنفسه وسمى بملائكته بقدسه وقال تعالى وأنزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ويسر مقاصدهم فيما اتقوا بإصلاحهم في الدنيا والدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.